Bukakan hatimu ya. Apa pertanyaanmu? Berikanlah adikku. Iya, nih, Bang 10 menit Erben, mulai ya. aku masih di mute nih. Tolong timernya 10 menit aja ya. Ya, udah. Aku izin share screen dong, Pak. Nah, jadi pertanyaanku, di dalam Lukas 24 ayat 46 ke bawah, di sini dikatakan ya, ini red letter yang konon katanya tulisan Yesus, 44 ke bawah maksud saya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, 1 Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi 2 berarti Neviim, dan kitab Mazmur 3. Jadi Yesus ini menegaskan bahwa ada perkataan seperti ini loh di kitab Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Apa tulisannya? Ayat 46, ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaanku, di mana tertulis Mesias harus mati, menderita, dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga di kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur? Kalau nggak ada, ini yang bohong penulis Lukas atau Yesus nih? Silakan, Bang Erben. Yang pertama, Yunus. Ya, Yunus. Karena Yesus mengatakan seperti Yunus di perut ikan, demikianlah anak manusia di perut bumi. Sudah terjawab ya. Bisa mendata nggak Bang Erben? Share screen aja. Biar dialog kita elegan. Udah. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan mati untuk memberikan penebusan? Itu ada di Yesaya 53. Sudah terjawab. Oke? Iya, bisa buka nggak ayatnya? Atau aku aja yang bantu ya? Tolong, mana poin Mesias harus menderita? Yesaya berapa? Oke. Yesaya berapa? Yesus nggak tahu Bro Erben itu mana Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Kan ada tertulis nih. Yesaya 53. Berarti kutipan dong. Iya, Yesaya 53. Iya. Yesaya 53 ayat. Ya semua aja. Ayat 1 sampai 12 itu. Ya ini udah ada. Itu berbicara tentang penderitaan Mesias untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan. Kalau tentang Yesus 3 hari, salah satunya itu adalah tentang Yunus. Sebagaimana mana poin mana? Bang Erben, Yesaya 53, aku nggak dapat poinnya Mesias menderita dan bangkit di antara orang mati. Ya, oke. Kan di situ dikatakan ada tertulis nih, tertulis. Bang Erben yang pintar pasti bisa baca dong. Saya bacakan aja semua ya, supaya kamu nanggap ya. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak terhitung. Ayat 4 ini, naikkan dong. Tetapi sesungguhnya, perhatikan ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini berbicara nubuatan tentang Yesus yang menderita. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan, lanjut dong, diangkat. Oke, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba di bawah pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang, dan seterusnya ya. Ini semua sudah digenapi di dalam diri Yesus. Oke.
Nah, Pak, bro, sekarang aku minta buka Lukas 24 ayat 46, bro. Aku pengen bro Erben baca ini. Ayat 46. Mana ada? Ada. Ini Lukas 24, tuh bener kan? Ada. Oh, berarti nggak sampai 46 ya ayatnya? Atau salah tuh, 12 tuh. Ada, bro. Oke aja, oke. Terus scroll ke bawah. Ya, malam ini kita sedang dipertontonkan ya sama Goldian bagaimana otak tuh ya. Ya, tuh. Loh. Tolong jangan framing lagi lah. Jangan gitu, Iya. Pak Turan. Mantap, brother Duran. Kasih dan Roh Kudus yang mengilhami. Udah, Goldian. Apa? Aku, siapa Tolong ya dulu? teman-teman ya, Gini. jangan begitu lagi lah teman-teman. Kalau kalian nggak mulai, aku nggak bakal gitu. Iya, waktu 5 menit Cukup, lagi. sudah. Jangan mancing-mancing ini Wah, biar jalan lancar kan Maka enak ada netizen keadilan di ajaran nontonnya. kalian. Ya, ingetin Duran dulu. Yang Kristen. Oh ya, Ya, berarti lanjut, nggak ada lanjut. keadilan. Silakan Pak Goldian. Silakan Bang Erben tolong dibacain ayat 46 tuh. Sepertinya kamu yang membaca karena ini kan dalilmu. Oke, baik. Di situ di dalam Lukas 24 ayat 46 yang mana ayat 44 sebelum itu Yesus menegaskan ada tulisan nih di mana kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tulisannya apa? Ada tertulis. Thus it's written. Berarti tertulis ya. Letterlets. Apa tertulisnya? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tetapi di dalam Yesaya 53 yang Abang Erben tunjukkan, itu sama sekali nggak ada tulisan tentang Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang pertama, aku percaya Bro Erben dengan pengilhaman Roh Kudus pintar memahami ayat ini, tulisan ini, tetapi kok ngasih jawaban yang tidak relevan. Silakan mana ayatnya ada tertulis demikian. Kalau ada saya siap dibaptis malam ini oleh Frank Duran. Terima kasih. Stop Pak Goldian. Silakan Pak Erben menjawab. Saya tentu tidak menjawab bagi kamu karena kamu memang tidak mengerti jawaban saya. Di situ aja. Saya sudah katakan tadi tentang 3 hari. Seperti Yunus di perut ikan, demikianlah anak manusia di perut bumi, kata Yesus. Jadi Yunus itu menjadi tipologi peristiwanya itu bagi kematian dan kebangkitan Yesus. Oke? Kalau tentang penderitaan, Pak Goldian, ya. maaf. Biarkan netizen yang menilai gitu. Pak Erben ini bukan sebagai pemuas. Tentang penderitaan Yesus, itu Yesaya 53 sudah sangat komplit. Bahkan juga nanti banyak sekali sebenarnya kalau kita mau bicara nubuatan. Tapi apakah kamu bisa menangkapnya? Berarti tidak ada tertulis demikian kan Bang Erben yang pandai? Oke, kita serahkan kepada viewer ya Pak Goldian, jangan Iya. begitu. Ya, serahkan kepada viewer. Ya, Silakan kan aku Pak tanya, Goldian aku bicara kan dengan lagi viewer. Jawabannya bagaimana pertanyaan, bagaimana jawabannya biar Stop dulu. Pak Goldian Kan silakan bicara dengan kesepakatannya, viewer. aku 10 menit Pak sama Erben Bro setelahnya Erben. bicara dengan viewer. Silakan. Kok diintervensi Sudah, dulu? sudah, Kan sudah. viewer yang menilai 10 menit sesi battle kita. Sekarang gini, masalahnya di sini sekarang kemampuanmu memahami jawaban, bro, bukan jawaban. Iya, yang pertama, Sekarang sebelum gini. kau menilai aku, Nah. memberikan judge padaku, tolong Bentar, koreksi bentar diri. dulu. Yang pertama, kau memiliki kemampuan yang kurang cukup dalam membaca teks. Di situ dikatakan ada tertulis demikian. Berarti ada quotan yang serupa bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada yang hari ketiga. Nah, jikalau ada mana, dan kalaupun ada, aku siap dibaptis malam ini. Oke, stop. Ya, gimana tuh Pak Erben? Silakan jawab. Oke, jadi penulis Injil Lukas atau Yesus ketika hendak menyampaikan sesuatu itu, dia menyampaikan itu tentang rangkuman dari berbagai nubuat di dalam kitab PL tentang kematiannya, kehidupannya, dan kebangkitannya. Itu yang mau disampaikan dan dituliskan. Jadi intinya di sini, Mesias menderita bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu sudah jelas, saya buktikan. Kan kamu bisa menerima apa enggak? Tulisnya di mana? Berarti kamu nggak baca tadi yang Yesaya 53. Dan yang nggak baca, aku udah baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Ya menurut saya, Kamu gagal paham kau.
Iya, saya sudah jawab tadi tentang penderitaan Mesias Ya, itu. tertulisnya di mana? Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Aku minta kejujuranmu. Bilang aja nggak ada bahwa tertulis demikian. Artinya apa? Kita bisa mengambil sebuah konklusi. Ini kalau nggak coba. Yesus yang bohong, Tadi yang Pak Herben penulis sebut Lukas. Yunus. Coba bukain Yunus Oke, deh. stop. Ini Pak Duren ini ngapain jawab? Nggak apa-apa, biar dibantu. Lalu Bang. lu kenapa Jangan, ngikut-ikutan? nggak boleh gitu. Biar Pak Herben aja. Nggak Ini apa-apa, kan Bang. nggak Tristan, lu siapa ya? meragukan kemampuan Pak Herben, Pak Duran. Orang Kristen kalau Gua nggak dialog, dia meragukan. apa kasih. Gue nggak meragukan. Gue bilang Pak Herben tadi udah menyebut Yunus. Maka itu gue minta bukain Yunus biar Oke, ini lanjut, orang lanjut, bisa lanjut. baca. Kurang Stop 4 detik dulu nih, teman-teman biar Jadi kita rekan-rekan, Iya. kalau kita ambil konklusi atas dialogku dengan Erben, yang pertama, Bro Erben tidak jujur ketika menjawab. Yang kedua, Aduh. Bro Erben kurang paham dalam memahami teks. Stop dulu ini siapa ini? Aduh, ucapannya begini. Aduh. Gini, aku mau kasih. Saya tadi kepengen melihat umat Islam itu seperti apa. Nah, mulai lagi framing lagi. Loh, nggak ada framing, kalian kan yang ikut-ikutan. Kan aku sendiri dari tadi. Aku nggak perlu bantuan di sini. Cukup, Goldian. Ini kan sesinya Pak Silakan, yang lain, Herben sama silakan. Pak Kalau nggak Goldian. percaya sama Bang Erben, yang kasih moderator. Ini kok jangan dikeroyok. Coba tahan. Nggak apa-apa, Bang. Goldian cukup Tahan Pak ya. Kaisar, cabut hostnya Pak Kaisar. Ini dari tadi kan Apa memang sih kamu begitu. nih? Udah, tenang dulu. Ini mau Ini viewernya. Tristan, tunggu dulu giliran ya. Siapa nih gilirannya nih Pak, saya sekarang? juga berhak mengatur ini di sini. Bentar. Aku mau Ibu nggak boleh ikut dulu. campur, Bu. Mohon maaf, di sini Pak Herben. Aku menjawab kok nggak boleh ikut campur, kamu nih aneh. Nanti sesinya setelah ini Ibu boleh. Sebentar maju. teman-teman, sebentar ya. Ini YouTube-nya FIC. Ini kan karena tadi kesepakatan kita 2 jam, ya kan. Saya pamitan dulu di YouTube, nanti lanjutkan silahkan di dalam. Saya pamitan dulu ya. Silahkan dilanjut, Pak Kaisar. Saya juga ingin istirahat dulu, Pak Kaisar. Silahkan untuk moderatornya digantikan. Ya, Ya, moderator aku saya mau. gantikan. Ya, Pak Kaisar, mohon izin, boleh bicara sebentar? Ya, silakan. Ya, yang pertama tadi teman-teman dari Muslim ini selalu menginginkan satu ayat ya yang saklek harus seperti ini ya, kemudian harus menyetir kita harus ada di sini. Nah, enggak bisa begitu kalau kita berdialog, teman-teman. Anda harus memahami perbedaan cara pandang Anda Islam dengan cara pandang Kristen. Ya. Jadi kami itu mempunyai satu benang merah pengajaran yang dijalin dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi bukan dari satu ayat. Doktrin Trinitas itu juga tidak dibangun dari satu ayat. Allah ada 3, enggak begitu. Ya, atau sembahlah Allah, aku ini Tuhan, sembahlah. Enggak begitu cara berpikir orang Kristen ketika mereka membangun doktrin dasarnya. Ya, jadi para rasul itu meletakkan doktrin dasarnya. Ini saya cerita dulu ya. Para rasul yang menulis Alkitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus, ya, dan penulis-penulis Perjanjian Baru, itu meletakkan dasar doktrinnya, satu berdasarkan saksi-saksi mata, yang kedua berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama. Ya, jadi pengajaran para rasul itu ya 30-40 tahun pertama itu tidak pernah keluar dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Makanya ketika mereka meletakkan dasar doktrinnya Yesus adalah sang firman atau hologos itu, ya, ketika Yesus itu hidup di dunia, ya, yang dicatat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu merupakan biografi daripada Yesus, ya. Itu diingat-ingat oleh para rasul, dan para rasul pada waktu itu tidak mengerti Yesus adalah sang Tuhan itu sendiri, ya. Tidak ketemu Yesus kemudian mereka mengatakan, "Oh, Yesus ini firman toh yang turun jadi manusia." Enggak begitu cara berpikirnya, teman-teman, ya. Para rasul itu dikatakan bahkan di dalam Lukas 24 ketika Yesus bangkit dari antara orang mati saja mereka masih enggak mengerti. Ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka tuh masih menyangka Yesus tuh mati gitu loh. Harapan mereka sudah pupus. Jadi ketika Yesus itu berkali-kali bicara, "Aku inilah terang dunia, aku ini roti hidup yang turun dari surga." Mereka tuh masih nggak menangkap dia adalah Mesias, anak Allah. Oke, mereka mengatakan Mesias, oke Mesias. Tapi belum menangkap siapakah sang Mesias atau anak Allah ini. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengatakan masih banyak lagi hal-hal yang harus aku katakan, aku jelaskan padamu.
Tapi saat ini kamu belum bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun. Roh Kudus itu di dalam Roh Kudus ya. Tuhan itu mempunyai ketujuh roh Allah, roh hikmat, pengetahuan, wahyu. Itu ada di dalam Roh Kudus. Ketika kita tidak punya Roh Kudus, ya, kita nggak bisa kenal siapa itu Yesus, siapa itu Allah sebenarnya. Makanya ketika Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah sang anak manusia ini? Kemudian para rasul menjawab, oh kata orang kamu ini nabi. Kata orang kamu ini Nabi Yeremia, seperti Nabi Elia. Karena nggak ada penyingkapan Roh Kudus. Tapi Petrus pada waktu itu, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pengenalan atau pengakuan Petrus ini bukan didasarkan pada pengetahuannya selama 3 tahun. Mereka nggak mudeng. Bahkan ketika Yesus mengatakan, aku nanti harus ke Yerusalem, aku harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. 3 kali Yesus ngomong, muridnya itu masih nggak menangkap loh. Muridnya itu masih mengatakan, Tuhan jangan sampai itu terjadi padamu. Sekali-kali hal itu tidak boleh terjadi padamu. Aku akan pasang badan Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan apa? Nyala engkau setan. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah. Jadi selama 3 tahun mereka bergaul, mereka tuh masih nggak menangkap siapakah Yesus ini sebenarnya. Bukan ketemu Yesus mereka menang, oh ini firman Allah yang menjadi manusia, dia adalah sang logos. Enggak begitu teman-teman. Semuanya itu terjadi di Kisah Rasul 2 ketika Roh Kudus turun, ya. Maka Yesus mengatakan kamu tunggu di Yerusalem, jangan beritakan Injil kemana-mana dulu, karena Roh Kudus belum turun ke atasmu. Kenapa perlu Roh Kudus untuk memberitakan Injil? Karena perlu pewahyuan atau penyingkapan akan siapa anak Allah ini. Tanpa Roh Kudus, gak bisa kalian paham siapa itu Tuhan. Saya dulu sebelum lahir baru dan sebelum penuh Roh Kudus, gak ngerti saya tuh Tuhan tuh kayak apa, siapa, ya, gak kenal saya tuh siapa tuh Tuhan tuh gak kenal saya. Tanpa Anda diberikan penyingkapan, karena di dalam ketujuh roh Allah, Tuhan tuh punya ketujuh roh. Salah satunya adalah roh pewahyuan. Kemudian roh pengetahuan. Maaf Bu, Ibu mau berapa menit lagi Ya Bu? sebentar, Nanti Tristan. Mau berapa menit lagi Ya biar enak. aku letakkan dulu 3 dasar menit. argumenku. Ketika kalian meletakkan sebentar, Slayer. Sabar musim yang lainnya Ketika sabar. Kita minta gini Ibu loh, berapa menit lagi, 5 ketika menit atau berapa? Saya timer Bu. Oke, 5 menit Tristan, kasih aku waktu 5 menit ya. Ketika kalian mengatakan ini harus ayatnya seperti ini, tidak bisa. Karena para rasul itu mengajar dari perjanjian lama. Makanya Yesus di Lukas 24 mengatakan, betapa lamban dan bodohnya kamu, karena kamu nggak ngerti firman. Jadi orang Yahudi itu baca bolak-balik kitab Taurat, masih nggak mudeng kalau Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Tanpa Roh Kudus nggak bisa disingkapkan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku ini bergumul untuk saudara-saudara sebangsa ke orang Yahudi. Kenapa? Karena ketika mereka membaca Alkitab Perjanjian Lama, mereka itu ada selubung yang menutupi matanya, sehingga mereka tuh nggak bisa disingkapkan siapa pengenalan akan Yesus itu yang sebenarnya. Jadi untuk mengerti siapa Yesus itu nggak dari Perjanjian Baru, teman-teman. Untuk mengerti siapa Yesus, kenapa Yohanes bisa menulis pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa Yohanes bisa menulis hal seperti ini? Karena dia membaca dari Perjanjian Lama, bukan dari Perjanjian Baru. Kemudian ketika Roh Kudus turun atas mereka, itu dibukakan mata mereka, dikatakan maka terbukalah mata mereka, dikatakan Yesus membuka mata mereka di Lukas 24, kalian baca utuh ya, ketika dia bangkit dari orang mati, maka mereka mengerti akan kitab suci. Kitab suci yang mana? Pada waktu Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis. Mereka mengerti akan apa yang ditulis oleh oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Makanya Roma 1 ya, Rasul Paulus menulis Injil itu telah diberitakan. Injil, kabar baik keselamatan tentang kedatangan siapa Mesias, itu bukan di Perjanjian Baru, teman-teman, tapi di Perjanjian Lama. Makanya karena penyingkapan Roh Kudus ini, bapak-bapak gereja kita meletakkan dasar bahwa ini loh Injil yang pertama di Kejadian 3 ayat 15. Ini yang namanya proto-evangelium. Jadi kalau Anda mau tahu siapa Yesus, gak bisa cari di Perjanjian Baru. Carinya di Perjanjian Lama. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan. Kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis Musa di dalam kitab Taurat, ya, di dalam kitab Mazmur, dan di dalam kitab para nabi, kamu nggak bakal kenal gue. Kamu harus cari tahu siapa Yesus dalam Perjanjian Lama. Maka tadi Pak Erben mengatakan, ketika Yesus mengatakan ada tertulis tentang Mesias, bahwa Mesias ini harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu bukan di Perjanjian Baru, nyarinya di Perjanjian Lama.
Ya, di dalam kitab Ayub dikatakan pada hari ketiga aku dibangkitkan. Makanya mengapa dikatakan pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Kenapa tumbuhan ini diciptakan pada hari ketiga, teman-teman? Karena Yesus mengatakan kebangkitan badan atau kebangkitan orang mati itu sama seperti biji yang ditabur di dalam tanah. Kenapa Yesus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, orang mati itu sama seperti biji yang ditabur ke dalam tanah. Yang ditabur adalah tubuh jasmania. Tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Dia menyingkapkan kebangkitan Yesus sama seperti biji tumbuhan yang ditabur di tanah. Kenapa? Karena tumbuhan itu diciptakan pada hari ketiga. Untuk kamu bisa mengerti ini, kamu bisa mengerti hikmat, ya, benang merah, apa itu kabar baik atau Injil. Kamu tidak bisa di perjanjian baru. Injil pun tidak di perjanjian baru, teman-teman. Perjanjian baru itu penggenapan. Kalau kamu mau tahu siapa Yesus, you must get back to Taurat. Taurat itu adalah dasar pondasi daripada Alkitab kita. Makanya saya mengatakan berkali-kali kepada Muslim, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, kamu tidak akan pernah mengerti Injil atau keselamatan dan kehidupan kekal daripada Tuhan. Nggak bakal ngerti. Karena Injil itu adanya di dalam kitab Tanakh, di dalam kitab para nabi. Disitulah dinubuatkan mengapa tanaman itu, kata Tuhan, kalian mengatakan, matahari kan hari keempat, belum ada matahari, kok udah ada tanaman? Itu ada maksudnya ketika Musa menulis mengapa tanaman, ya, itu di bring forth atau dikeluarkan dari dalam tanah pada hari yang ketiga, penciptaan tumbuhan pada hari yang ketiga. Kenapa? Itu melambangkan kebangkitan dari antara orang mati, kebangkitan Yesus. Maka Yesus mengatakan sama seperti biji tanaman yang mati jatuh ke dalam tanah. Kalau dia nggak mati jatuh ke dalam tanah, maka dia tidak akan bangkit atau dia tidak akan memberikan buah. Paulus mengerti ayat ini, teman-teman. Paulus ahli Taurat. Makanya Paulus mengatakan seperti orang mati yang ditabur di tanah itu, ya, setiap tanaman itu mempunyai bijinya sendiri, yaitu melambangkan kebangkitan antara orang mati. Paulus mengerti sekali kitab Taurat ini dan mengerti sekali tipologi daripada penciptaan alam semesta ini. Itu adanya di mana kebangkitan Yesus? Di Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga, itu nubuatan yang pertama mengenai kebangkitan antara orang mati. Ya, saya rasa waktu saya tinggal berapa nih? 35 detik lagi. Kemudian tadi mengenai Yunus, Yesus mengatakan sama seperti Nabi Yunus. Ya, itu dia bicara dalam tipologi. Tipologi itu artinya apa yang akan terjadi pada Mesias. Itu lewat pelayanan hidup para nabi, Hosea 12 ayat 10. Tuhan berbicara in the visions, dalam penglihatan, di dalam nubuatan para nabi dan di dalam tipologi. Jadi hidup para nabi itu melambangkan apa yang akan terjadi pada Mesias. Ya, makanya Yesus mengatakan nubuatan Nabi Yunus, kamu akan diberi tanda Nabi Yunus. Sama seperti Nabi Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia ada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, ya. Oke. Saya rasa waktu saya